Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Dan Alhamdulillah pagi hari ini jamaah, seperti biasa saya sudah bersama guru-guru kita yang tercinta. Ada Ustazah Syifa, apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, ada juga Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Masya Allah Habib, luar biasa sekali Habib pagi hari ini Habib. Masya Allah dan guru kita yang sangat kita cintai Ustadz Maulana. Alhamdulillah, makasih banyak semuanya yang senonton Islam itu indah. Bangunkan, ajak yang lain untuk ikut nonton. Ajak semuanya insya Allah kita belajar pagi hari ini. Yang belum nikah, yang mau nikah, nonton ya. Dan aku juga mau nanya nih gimana nih kalau kita bahas. Jadi yang nonton pengantin lama dan pengantin Pengantin baru. lama, pengantin baru. Yang siap-siap anak muda, milenial semua nonton. Kenapa tadi aku bilang yang belum nikah, yang mau nikah nonton juga? Karena ini penting nih. Bahas masalah pernikahan karena seandainya nih ya. Suatu saat nih pernikahan itu dilakukan tanpa restu orang tua ataupun wali. Kira-kira itu bagaimana? Nah tuh. Dan bagaimana juga nih caranya agar kita tuh dapat dengan mudah mendapatkan restu untuk menikah. Kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita. Nikah tanpa restu, apakah sah? Nah langsung aja kita belajar pagi hari ini. Untuk yang pertama aku punya tayangan nih jamaah nih. Parodi anak wanita yang menolak menikah dan mengajak untuk nikah lari. Capek dong ya. Kita lihat tayangannya jamaah silakan. Aku mau karo kae ama. Apa-apa, saya pengen tanya apa mani. Mau akeh kan seumuran bapak wis tua. Tapi kan mapan, wis jelas daripada karo Mo. Ferguson. Aku pengennya karo Ferguson bae. Cintane karo Ferguson. Pokoknya Ferguson aku mau ning saliyane Ferguson. Halo, nang apa yang? Lagi nangan di sih. Oh iya, kayaknya lagi nang dalan nih yang. Nang apa sih? Ki aku lagi bingung ngerti primer. Lo gue pimen yang? Oh, mau dijodohke karo kae. Aku pengennya karo kowe. Temenan gelem karo nyong pora si hidup semati. Siap, njo kabur bae. Kawin lari kita. Waduh ini jangan sampai ditiru nih ya. Kawin lari capek loh. Aduh, duduk aja ribet nih kan lari. Iya lari, duduk aja belum tentu hafal jam kabulnya ya. Ini mau lari-lari, ngos-ngosan. Nauzubillah min dzalik. Ini jangan ditiru ya, tapi ini bisa jadikan pelajaran jamaah nih. Nah pertanyaannya gini, bener gak sih semua pernikahan itu calon suami atau istri itu emang harus dikenalin sama orang tua? Dan apakah kita harus memiliki kriteria nih yang orang tua mau? Karena kan kadang-kadang kan kita udah punya calon, udah punya pilihan, tapi orang tua menolak nih Bib, karena orang tua udah punya kriterianya masing-masing gitu. Aku mohon penjelasannya Habib Muhammad Syahab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Dalam suatu pernikahan kalau ditanyakan nikah, kita pengen tahu itu nikah. Nikah ini adalah lughatan ad-dhamm wal wat'u. Nikah ini secara bahasa, jadi bahasa Arab di bahasa Indonesia kan artinya bersetubuh atau berkumpul. Itu namanya nikah. Syar'an dalam ilmu fiqih, nikah ini aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafdi inkahin au nahwihi. Artinya nikah secara syara' yang dalam ilmu fiqih itu dikatakan aqdun yatadamman, artinya suatu ikatan yang memperbolehkan berkumpul atau bersetubuh dengan lafaz nikah au nahwihi atau selain nafas nikah seperti tajwid, aku kawinkan engkau atau aku nikahkan engkau. Jadi dari sini kita sudah tahu
nikah ini punya syarat, berarti punya rukun. Jadi rukun nikah ini ada 5 rukun. Yang pertama adalah zaujun, kemudian zaujatun, kemudian wali. Nih, wali ini orang tua. Kan kalau ditanyakan harus tahu atau tidak nikah, wali. Karena ada walinya. Ya, oke. Jadi yang pertama rukunnya istri, yang kedua suami, yang ketiga wali, yang keempat 2 saksi Ustaz Maulana. Dan yang kelima adalah sirah. Jadi nih pemirsa, nih sirah ini lafadznya. Aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau kepada manusia. Ya. Oh, iya manusia dong. Artinya nikah. Jadi ilmu fikih ini nikmat. Karena dalam ilmu fikih diatur kita ibadah kita 24 jam salah satunya nikah. Dan tidak boleh sembarangan. Misal perempuan mau nikah atau laki-laki mau nikah, orang tuanya tidak tahu. Walaupun mungkin ada yang membolehkan, misal masalah wali nanti kita bahas. Tapi di sini ada adab, ada akhlak. Orang tua kita yang membesarkan kita, orang tua kita yang ngasih makan, kasih sayang kita. Kemudian ketika kita menikah, terus orang tua tidak tahu. Jadi bagaimana harus tahu atau tidak? Harus tahu, kasih tahu orang tua kita. Kalau kita pengen menikah, minta persetujuannya, minta ridhonya, minta keikhlasannya. Kenapa? Dalam restu orang tua, disitulah kebahagiaan rumah tangga. Kan seperti itu. Dalam restunya, ingat nih anak-anak muda nih yang apa namanya disebut milenial, yang sudah baca hukum-hukum melalui terjemahan-terjemahan yang kurang paham tentang fikih, sehingga ketika menikah itu meninggalkan orang tuanya, sangat salah seperti itu. Dan juga kalau ditanyakan kriteria kan, artinya kriteria milih pasangan. Mana yang didahulukan, pilihan orang tua atau pilihan anak? Nah. Dalam madhab kita, pilihan orang tua namanya orang tua itu wali mujbir. Apa itu wali mujbir? Tidak sah nikah tanpa wali mujbir ini. Siapa wali mujbir atau wali yang memang harus menikahkan dia? Tidak boleh tidak lain adalah pertama ayahnya. Jadi dipilih mana? Oh, lihat karena orang tua, tapi dengan syarat nanti. Ya. Kalau pilihan orang tua ada syurutnya dalam ilmu fikih. Apa syurutnya? Pertama kufu. Kufu itu sepadan. Tidak boleh misal menikahkan sama orang yang anak perempuannya bagus, dipaksakan harus menikah. Maaf, sama orang yang biasa narkoba, minum-minum keras. Ini tidak kufu. Yang baik sama yang tidak baik. Ini tidak kufu. Jadi menikahkan itu pilihan mana? Tentunya yang lebih afdol dimusyawarahkan. Nanti pemirsa, kita akan bahas nanti di segmen-segmen yang berikutnya bagaimana sama guru-guru kita, bagaimana hukumnya nanti kriteria misalnya mau menikah. Ada pilihan atau tidak ada pilihan kan nanti wajib atau tidak orang tua untuk memaksakan anaknya. Insya Allah akan kita bahas. Menarik sekali, pasti jamaah juga nunggu-nunggu itu tuh Bib ya. Boleh, sudah boleh duduk? Boleh duduk sih, boleh dong silakan dong. Tapi Habib terima kasih untuk pembukaannya karena memang pada akhirnya kalau kita mau menikah ya memang harus melibatkan orang tua ya. Orang tua udah nafkahin kita, ngebesarin kita penuh kasih sayang. Masa giliran nikah nggak dikasih tahu ya? Terus pulang-pulang bawa suami gitu. Pulang-pulang bawa suami atau bawa istri, nauzubillahi min dzalik. Lebih parah sudah bawa anak gitu. Aduh, nanti boleh tuh dibahas tuh. Nanti boleh, aku mau nanya sama Ustazah Sifa juga tuh. Berarti itu berkaitan dengan adab dan akhlak juga ya, dan pastinya ada dalam rukun pernikahan itu juga jamaah. Terima kasih Habib Muhammad Syihab. Kita lanjutkan lagi, aku tertarik tuh dengan omongan Habib tadi, tapi aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Katanya ada yang namanya wali. Kalau wali, katanya aku pernah dengar kalau laki-laki kan bisa sah aja walaupun tanpa wali gitu kan. Tapi sebenarnya butuh nggak sih untuk laki-laki tuh apa ya, restu dari orang tua atau dari wali itu? Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Terima kasih banyak, izin Habib Ustazah Sifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
6 Jumadil Akhir hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, berarti 84 hari menuju bulan suci Ramadan. Amin. Dan alhamdulillah hari ini kita membahas sesuatu yang sangat bagus sekali. Saya lebih khusus dulu berterima kasih kepada Habib tadi sudah mengawali tausiah yang luar biasa. Ia mengantarkan kita membuka wawasan kita bahwa wali itu sangat penting karena masuk dalam 5 rukun. Salah satu dari 5 rukun daripada pernikahan. Tidak sah kalau tidak ada rukunnya. Dan salah satunya adalah adanya wali. Tuh 2, 3. Wali. Wali. Dan kalau berbicara pertanyaannya Mas Sony bagus tuh. Ya. Kan bukannya cuma wanita yang butuh wali. Ya. Gimana nih laki-laki? Apa mesti ada wali juga? Sebenarnya restu orang tua itulah yang penting. Saya tadi tersalut banget sama kata-kata Habib tadi. Apa itu? Restu itu, izin orang tua itu, izin wali itu adalah sumber kebahagiaan. Nah, Jelaslah. Kalau orang tua tahu enak. Kok turun-turun Ustaz? Kenapa? Iya itulah. Hidung saya minimalis. Restu orang tua itu sebenarnya luar biasa loh. Membuat kita bahagia. Kenapa? Karena otomatis orang tua akan membantu kita. ya. Oh, 200%, 350, 1000% lah. Kalau orang cuma berkata 100%, berlipat-lipat ganda kebahagiaan orang tua kalau anaknya menikah. Ya. Restu orang tua ataupun doa orang tua menjadikan kekuatan besar untuk mampu mendapatkan apa? Ridhonya Allah. Ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Bagi laki-laki, restu orang tua memang tidak mempengaruhi sah tidaknya daripada pernikahan itu. Tidak mempengaruhi. Tapi pada akhirnya keusuhannya ini yang kita butuhkan. Kesyahduannya ini yang kita butuhkan. Karena memberikan restunya kepada kita. Bahkan ini luar biasa. Lega rasanya kalau orang tua tahu. Sekali lagi, Ya. lega rasanya. Nah, Karena bayangkan orang tua kita yang membesarkan kita, yang memelihara kita, yang membiayai kita. Tahu-tahu kita tiba-tiba menikah. aduh. Gimana perasaan orang tua? Masya Allah, beli motor aja izin? Iya. Minta lagi duitnya. Minta lagi. Apalagi Masa nikah. enggak ya? Walaupun kita punya duit untuk bisa nikah sendiri, apa salahnya kita harus memberikan kedudukan orang tua, kedudukan yang sangat mulia. Karena ingat, kewajiban orang tua sampai anaknya menikah. Berarti selama kita belum menikah, dan mohon maaf ya, ini orang tua juga jangan pelit-pelit restunya sih sebenarnya. Ya. Sehingga anak-anak itu mencuri-curi restu dan tidak membutuhkan restu lagi karena terlalu pelit. Sehingga hati-hati. Orang tua yang membiarkan anaknya melajang, sampai dia berbuat zina bisa jadi orang tuanya dapat dosa zina anaknya. Aduh, nauzubillah min dzalik. Apalagi tetaplah kita berbaik sangka kepada orang tua. Kenapa sih orang tua saya pelit banget kasih restu? Ketahuilah itu adalah demi kebaikan kita karena beliau itu lebih dahulu hidup. Dia punya Iya, pemikiran ya Ustadz ya. asam garamnya sudah banyak ini. Ya. Restu orang tua adalah kesempurnaan. Ini kata-kata tadi yang Ya. terselip di antara percakapan antara Habib sama Mas Sony tadi. Ya. Ketahuilah restu orang tua adalah kesempurnaan akhlak. Dengan menggenggam restu orang tua akan melahirkan yang melahirkan kita, membesarkan kita, mendapatkan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Jadi ini pada dasarnya kalau laki-laki itu adalah akhlak sebenarnya. Iya, berarti kalau kita mau mencapai kesempurnaan akhlak ya kita harus minta restu orang tua ya Iya, untuk pernikahan kita ke ini. sekolah aja izin. Iya, kalau lagian sayang kasihan orang tua ya Ustadz ya. Iya. Orang tua juga kan pengen bahagia ngeliat anaknya nikah, ngedoain gitu ya pasti kan. Karena pernikahan gitu. itu menyatukan dua keluarga. Iya betul, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Menikah itu menyatukan dua keluarga, jadi jangan sampai keluarga atau orang tua kita tuh tidak diajak untuk menjadi bagian dari itu ya jamaah ya. Kasihan loh, orang tua juga pengen lihat anaknya bahagia. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah, aku punya tayangan lagi nih. Ini video drama nih ketika laki-laki soleh ditolak lamarannya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Baik, dari tayangan ini aku mau ngasih semangat untuk para pemuda-pemudi yang soleh soleha yang mau menikah. Pokoknya semangat terus, cari dengan cara yang baik, cara yang berkah Cuman ya. Melamar jangan pakai cinta doang. Melamar dan pakai cinta doang. Dapur nggak hidup pakai cinta. Ya kayak itu. Makanya tadi ditanya kerjanya apa, insya Allah bisa ngebuka rezeki di zaman era digital. Buat anak muda tetap semangat, tetap belajar pagi hari ini. Tapi kita tanya dulu sama Ustazah Syifa nih. Ada pertanyaan gini Ustazah Syifa. Benar gak sih kalau laki-laki soleh tuh yang kemudian hendak melamar si wanita nih. Iya. Tapi ditolak sama walinya itu nih. Nah aku pernah dengar katanya akan ada timbulnya kehancuran. Ya.
Itu kehancuran bagaimana? Kok bisa ditolak kok malah timbul kehancuran gitu kan? Aku mohon penjelasannya Ustazah Syifa, silakan. Izin para guru saya ada Habib Muhammad Syahab dan Ustadz Maulana. Mudah-mudahan sehat semua guru-guru saya yang sedang Amin, ya menonton Allah, semua amin. di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, pembahasan kita hari ini sangat-sangat menarik. Bagaimana jika ada laki-laki solih yang datang melamar wanita, kemudian ditolak oleh wali. Kadang yang menolak bukan hanya wali, tapi sang perempuannya juga. Karena orang tua itu biasanya nanya sama anak perempuannya ketika dilamar, "Nak, kamu mau atau tidak?" Itu orang tua yang baik. Jadi orang tua yang tidak baik adalah ada yang melamar langsung diterima. Anaknya nggak tahu, tiba-tiba langsung nikah aja. Ini kan tidak bermusyawarah dulu dengan anaknya. Jadi orang tua yang baik adalah dia yang bertanya langsung kepada anaknya mau diterima atau tidak. Karena solih itu ada dua, ada solih kepada Allah, ada soleh sosial. Soleh kepada Allah, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, zikirnya rajin. Tapi kepada sesama manusia sosialnya tidak baik. Tidak takzim, tidak berakhlak, tidak bagus adabnya dan lain sebagainya. Tidak pernah membantu yang kesusahan, tidak pernah menolong. Ini hanya solih kepada Allah, tapi dia tidak solih secara sosial. Ada orang yang solih secara sosial, bantu orang rajin, baik, omongannya bagus, tapi sama Allah nggak pernah dia solih. Ibadah nggak pernah, sholatnya bolong-bolong, sedekah apalagi, sholat malam juga nggak pernah. Jadi orang tua menolak pasti ada sebabnya. Oh ternyata dia solih kepada Allah, tapi dia nggak solih, orangnya nggak punya akhlak kata orang tuanya. Emang sholatnya rajin sih, tapi nggak berakhlak, ya udah nggak usah. Jadi harus adanya kesesuaian skufu yang tadi Habib sampaikan. Skufu di sini ada beragama itu kan harus dilihat. Jadi yang paling penting kalau ada orang melamar kita, boleh kita lihat gantengnya, boleh kita lihat hartanya, boleh kita lihat nasabnya, tapi yang harus kita lihat adalah agamanya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jadi kalau datang laki-laki yang kamu ridho agamanya, akhlaknya juga, jangan hanya beragama tapi tidak berakhlak. Maka di sini beragama ada yang tadayyun ma'lumat, ada yang tadayyun suluki. Ada yang dia beragama hanya tadi soleh secara ibadah tapi dia pintar saja, tahu tentang agama tapi tidak mengamalkan. Itu tadayun maklumat namanya. Cuma tahu ilmu doang tapi nggak Tadayun dipraktekin maklumat. ya mungkin Betul, ya. ada yang banyak seperti itu laki-laki. Yang kedua ada yang tadayun suluki. Dia memang kurang ilmu atau pemahaman agamanya tapi ibadahnya bagus kepada Allah. Nah orang tua otomatis menolak, pasti ada pertimbangan. Ya. Pasti ada pertimbangan. Jadi kalau ada laki-laki yang datang, solih, dia bagus agamanya, pengetahuannya, solih juga secara sosial, maka jangan pernah ditolak. Itu kehancuran Jangan itu pernah maksudnya ditolak. kehancuran yang gimana Kehancuran sih? Yang ya nanti merugikan dari sisi Kalau ada walinya orang atau? solih datang ditolak, kemudian si anak menikah dengan laki-laki yang tidak solih, nanti kan kehancuran rumah tangganya. Kehancuran Seperti itu yang maksud dari Ya, kehancuran itu ya. bukannya karma gitu kan, awas lo ya nolak, gue pelet nanti karma, enggak gitu nanti. Baik, baik. Dan itu juga butuh pemikiran-pemikiran Iya. dan musyawarah antara si orang Musyawarah. tua dan Karena anak Rasulullah itu ya, juga Ustazah ketika ya. Aisyah, Fatimah itu Ya. putrinya dilamar oleh Abu Bakar dan Umar ditolak bukan karena tidak solih tapi karena tidak sesuai saja gitu. Ternyata Baik. Fatimah cintanya kepada Ali, akhirnya yang diterima Sayyidina Ali Baik, radhiyallahu anhu. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Sama-sama. Semoga kita nih calon yang siap untuk menikah, pokoknya sekarang sibuk memantaskan diri dulu, semoga calon kita menerima, orang tuanya menerima ya. Gimana tadi? Enggak, bukan aku, maksudnya untuk jamaah yang siap menikah gitu, nanti memantaskan diri dulu dari sekarang. Bukan aku ya, aku nanya aja deh sama Habib deh, takut salah ngomong lagi. Habib mau nanya Siap. lagi Bib. Oke. Aku mau nanya mengenai wali hakim Bib. Waduh. Nih, berat ini, berat. Berat nih. Wali hakim itu bener gak sih harus ditunjuk langsung oleh orang tua kandung si wanita, Bib? Dan itu syarat-syaratnya apa, Bib? Takutnya kan suka ada orang yang menyalahgunakan gitu, Bib. Waduh, ini wali hakim, Iya. wali hakim. Wali hakim. Panjang urusannya nih. Oh, kalau wali hakim panjang urusannya. Panjang urusannya. Berarti kalau panjang urusannya nanti dibahas ya? Oke. Enggak sekarang ya? Jangan sekarang. Baik kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Nanti dibahas sama Habib Muhammad Syahab. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.